Saudara, saya sering mendengar kalau orang berdoa untuk persembahan seringkali diucapkan seperti ini. Kami telah menaburkan persembahan kami Tuhan, berkati 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Saya berpikir betapa rendahnya Allah kita batasi hanya sekedar 100 kali ganda. Karena Allah sanggup memberkati kita lebih daripada 100 kali ganda. Amin. Amin. Katakan ke kananmu, Allah sanggup memberkati kita lebih dari 100 kali ganda. Amin. Itu ayat konteksnya bukan soal berkat materi, tapi firman yang bertumbuh akan berlipat kali ganda, sehingga pelipat gandaan kita memberkati orang lain. Bukan soal cien. Kasih salam, bukan soal cien. Karena bulan-bulan ini kita akan belajar tentang hukum tabur tuai. Karena seringkali orang takut dengar khotbah ini. Karena khotbah ini selalu bicara soal pengorbanan. Sebetulnya ini bukan pengorbanan, ini hukum Tuhan. Kejadian 8 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini firman Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada Nabi Nuh setelah bahtera surut. Nuh mendirikan mezbah, ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, maka berfirmanlah Tuhan, dia tidak akan mengutuk bumi lagi, tidak akan ada banjir sebesar banjir zaman Nabi Nuh. Dan Tuhan bilang seperti ini hukumnya, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Alkitab dengan tegas mengatakan pada awal-awal manusia ada, itu zaman Nabi Nuh, Tuhan mengatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Jadi kalau kita bicara tabur tuai, sebetulnya itu bukan bicara yang membuat saudara tertekan, tapi kita sedang berbicara untuk menggenapi waktu Tuhan. Amin. Nah, kita melihat di sini ayat pendukungnya Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Ayat 1 berbunyi begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Bapak Ibu Saudara, masa dengan waktu itu seringkali memiliki satu makna yang hampir sama. Kita orang bilang begini, kalau jual HP, masa berlaku garansinya berapa? Waktu berlakunya berapa lama? Range-nya berapa lama? Nah, dalam Alkitab ternyata ungkapan masa dengan waktu itu beda. Sebab itu, pengkhotbah atau Salomo yang menuliskan surat ini pada saat dia tua. Orang kalau sudah tua mikirnya kan sorga. Dia berkata segala sesuatu sia-sia. Salomo waktu masih muda penuh dengan birahi. Dia menulis Kidung Agung. Salomo saat jadi raja, dia penuh hikmat. Dia menulis kitab Amsal. Ngerti nggak? Orang makin tua harusnya makin bijak. Kesimpulan hidup adalah segala sesuatu sia-sia. Kalau kita nggak menyadari waktu itu. Apa? Masa. Segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Dalam bagian ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Bahkan terjemahan ada waktu menanam, ada waktu menuai. Jadi ada siklus yang harus terjadi. Nah, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, sebelum kita bicara hukum tabur tuai, kita akan melihat kenapa sih musim itu harus dilaksanakan. Apa perbedaan masa dengan waktu? Kita coba pelan-pelan. Ini dasar untuk kita memahami hukum tabur tuai. Masa dalam bahasa Ibraninya zeman. Ucapkan sama-sama, zeman. Bukan maman, zeman. Atau dalam bahasa Yunaninya, terjemahannya dalam istilah Yunani itu kairos. Zeman artinya waktu yang sudah ditetapkan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan season. Bukan season. Kalau kami MD, season berapa? Season berapa? Season artinya musim.
Ini dari bahasa Inggris sea, laut, sun, anak. Anak laut mungkin ini diungkapkan oleh para pelaut dulu tentang musim angin barat, angin timur. Saudara, nah season atau musim atau zaman artinya waktu yang sudah ditetapkan. Waktu yang memang harus dijalani karena sudah demikian adanya. Manusia tidak mungkin mengubah zaman selain menjalani apa adanya. Zaman bicara waktu yang memang harus terjadi. Tidak bisa tidak. Saudara tidak mungkin menolak musim hujan. Betul nggak? Saudara nggak mungkin menolak datangnya musim kemarau. Ketika angin muson barat bertiup, terjadi perubahan musim. Saudara nggak mungkin menolak musim hujan. Karena musim itu selalu pasti datang. Jadi zaman itu atau kairos itu adalah waktu yang sudah ditetapkan. Paham sampai di sini? Ngerti? Tadi masa diterjemahkan season atau zaman. Sekarang waktu, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Nah, masa bicara soal musim. Waktu dalam bahasa Ibraninya ucapkan sama-sama et. Et adalah waktu di mana sebuah peristiwa terjadi. Jadi ketika kita ibadah, inilah et kita. Kenapa ada et? Karena kita yang menyelenggarakan ibadah. Ya enggak? Di luar sana etnya lain. Mungkin di luar sana main biliar. Itu et. Yang menentukan et itu kita. Ngerti? Paham sampai di sini? Yang menentukan et itu kita. Saudara mau berdoa enggak berdoa, kita yang tentukan. Artinya apa? Et adalah waktu yang harus dikelola oleh manusia agar waktu itu menjadi berarti dalam rangkaian kehidupannya. Masa, zaman, bicara tentang sesuatu yang lebih luas. Ya enggak? Musim. Dan manusia enggak bisa menolak. Semua orang akan mengalami musim ini. Indonesia semuanya mengalami musim hujan. Di Amerika sedang mengalami musim dingin. Nggak bisa menolak, itu zaman. Nah, ialah waktu yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Tergantung saya dan saudara yang membuatnya. Hari ini kita sedang etnya ibadah. Iya nggak? Saat ini etnya ibadah. Tapi belum tentu di luar etnya ibadah. Di luar bisa aja etnya jalai-jalai, bajalai-jalai. Di Pontianak saja etnya jalai-jalai juga, makai-makai. Nah, et adalah waktu yang harus dikelola oleh manusia agar waktu itu menjadi berarti. Saudara, et itu yang menentukan saya dan saudara. Et itu yang menentukan saya dan saudara, bukan Tuhan. Dari dua kata ini, pengkhotbah menekankan bahwa di dalam hidup manusia ada yang memang sudah diatur Tuhan, ada yang menjadi tanggung jawab manusia. Dengan demikian, kehidupan ini dapat dijalani oleh manusia dengan penuh sukacita, mensyukuri zaman, dan bertanggung jawab menggunakan et. Orang Kristen tidak percaya takdir. Karena yang menentukan hidupmu adalah dirimu dan diriku. Sebab itu nanti kita akan melihat hukum tabur tuai. Yang Tuhan tentukan hari ini adalah besok. Nggak usah ada nubuatan, matahari pasti bersinar. Betul nggak? Kalau ada orang menubuat, percayalah Tuhan berfirman, matahari besok pasti bersinar. Nggak usah Tuhan, orang ateis pun pasti mengatakan demikian. Setuju? Itu zaman. Itu sudah garisnya Tuhan, harus terjadi. Masalahnya adalah orang seringkali percaya takdir supaya orang bisa melepaskan tanggung jawabnya mengelola sedikit-sedikit salahkan Tuhan. Kenapa kamu nggak diberkati? Itu salah Tuhan. Saya paling tidak suka lihat artis-artis yang kawin cerai. Ketika mereka mulai mau nikah berkata, saya percaya Allah sudah pilihkan dia untuk saya. Ketika cerai dia berkata, inilah garis yang harus saya jalani.
Berarti yang bodoh manusia atau Tuhan? Kalau Tuhan kita seperti itu, saudara nggak usah percaya, karena dia bisa salah pilih. Iya kan? Betul nggak? Nah kalau yang menderita perempuan, anaknya sudah berentet, sudah 6 diceraikan. Ya buat cowok, ketika bicara takdir, dia haleluya mungkin, bebas bebanku. Yang buat cewek berentet, jitngi samsi, yuk, rentet. Apakah itu keadilan? Nah, pengkhotbah melihat sejarah dunia sebagai lingkaran peristiwa di mana Tuhan berdaulat dalam setiap peristiwa tersebut, tetapi menolak anggapan bahwa nasib manusia sudah ditentukan Tuhan sejak semula. Saudara, berkali-kali saya katakan, jodoh bukan pilihan Tuhan. Tuhan hanya memberikan engkau petunjuk mana yang seharusnya menjadi jodohmu, tapi yang memilih adalah saya dan saudara. Amin. Kok ragu? Menyesalkah? Yang sudah ada surat nikah nggak bisa menyesal. Yang belum ada surat nikah masih ada kesempatan buat engkau berkata, Tuhan, rinduku Tuhan, agar ku tak ingini apapun. Tuhan tanya, serius nih ya? Enggak Tuhan. Jadi tidak ada nasib, tidak ada takdir. Saudara, Tuhan gak pernah mengatur hidupmu untuk menjadi celaka. Tuhan hanya memberikan musim dalam hidup kita, dan musim itu harus kita pergunakan, supaya lewat apa yang kita pergunakan itu, kita diberkati. Amin. Pengkhotbah ingin mengatakan bahwa dalam zaman, manusia tidak berkuasa melawan peristiwa itu. Setuju? Tetapi dalam manusia berperan melalui waktu yang dimilikinya. Nah tadi saya bilang musim itu Tuhan yang tentukan, amin. Nah bagaimana kita bisa mengelola musim itu supaya kita diberkati, itulah menabur dan menuai. Tuhan memberikan musim, bagaimana fungsi kita untuk menjalaninya. Yang pertama, ada 10 hukum tabur tuai. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Saudara, jadi ketetapannya tabur tuai itu kita nggak bisa gugat lagi ya, itu ketetapan Tuhan. Saudara nggak boleh gugat saya. Kalau saudara gugat saya, saudara gugatlah penulis Alkitab lah. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan kasih di sini. Ya, bukan lagi tanggung jawab. Nah, ketetapan pertama tentang hukum tabur tuai adalah merupakan ketetapan Allah selama bumi masih ada. Tadi saya jelaskan, tabur tuai merupakan sesuatu yang harus ada selama bumi masih ada. Dengan kata bahasa Jakartanya, selama belum kiamat, tetap ada hukum tabur tuai. Amin. Amin. Artinya apa? Ini sebuah siklus. Kehidupan akan berlangsung, ada yang mati, ada yang lahir. Ya kan? Ada yang mati, ada yang lahir. Ini sebuah siklus. Kalau tidak ada yang lahir, sementara banyak yang mati, akan terputus sebuah generasi. Ada yang lahir, harus ada yang mati. Amin. Ada yang bangkit, ada yang jatuh. Dalam arti apa? Itu sebuah siklus. Hukum tabur tuai merupakan sebuah siklus yang harus dijalani oleh manusia sebagai bentuk sikap kita yang bijaksana terhadap zamannya Allah. Minggu depan saya akan bawa kita belajar tentang ciri-ciri saat menabur. Jadi yang pertama merupakan ketetapan Allah selama bumi masih ada. Yang kedua, kita agak cepat. Kita akan menuai sama dengan jenis apa yang telah kita tabur. Ada 2 ayat yang saya akan ungkapkan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi hukum yang kedua adalah apa yang kau tabur, itu kau tuai. Amin. Apa yang kau tabur, itu pasti kau tuai. Allah nggak bisa dibohongi, artinya apa? Apapun yang kita kerjakan sebagai bentuk taburan kita, itu tetap akan kita tuai. Jadi kehidupan kita hari ini sebetulnya merupakan hasil dari apa yang kita tabur beberapa waktu lalu. Amin. Saudara hari ini bodoh nggak mau belajar, ya karena kita nggak mau belajar dulunya.
Anak SMA nggak naik kelas karena waktu belajar nggak serius. Akibatnya dia menuai nggak naik. Kenapa ada orang yang sungguh-sungguh diberkati, dalam arti bukan hanya materi, hidupnya bertumbuh, karena dia menabur hatinya untuk mau melayani Tuhan, dalam arti dia mau ikuti firman Tuhan. Ada orang yang dengar firman, kita semua dengar firman, saya mau katakan, belum tentu pertumbuhannya sama. Karena apa? Respon kita yang menentukan apa yang ke depan. Kita hari ini merupakan bentuk dari apa yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Amin. Saudara nggak bisa membohongi. Kalau WL, pengkhotbah nggak siap berkhotbah, artinya apa? Dia nggak, beberapa waktu lalu, dia nggak menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang siap menuai. Sama dengan kita hari ini. Kalau kita menabur gosip, kita juga digosipin. Kita menabur kebaikan, upah kita juga kebaikan. Kita menabur kasih, upah kita juga kasih. Kita menabur doa, kita mendapatkan jawaban doa. Amin. Kan simpel sebetulnya firman Tuhan itu. Apa yang kita kerjakan hari ini merupakan hasil dari masa lalu. Jadi dalam bertindak sebetulnya kita sedang merancang hidup kita ke depan. Saudara sedang merancang hidupmu untuk ke depan dimulai dari hari ini. Sebab itu apa yang kau kerjakan hari ini merupakan bentuk hidupmu di masa depan. Kita nggak bisa merancangkan nanti gampang ya, karena Allah berkata masa depan penuh dengan shalom. Tuhan yang menentukan masa depan penuh dengan shalom. Tapi ada nya yang harus kau kerjakan. Bagaimana menggapai masa depan penuh dengan shalom itu, Tuhan beri caranya. Ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, saya senang lihat Tuhan langsung mengirimkan malaikat membantu Nuh. Alkitab nggak mencatat malaikat membantu Nuh. Ada di Alkitab, ketika Nuh sedang mencari kayu, maka malaikat menebangi kayu itu. Nuh dapat visi, tapi Nuh harus kerja untuk menggenapi visi itu. Daud diurapi jadi raja, tapi Daud harus membentuk dirinya agar terus layak bagi Tuhan, supaya pada saat waktunya Tuhan, dia dapat jadi raja yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan di sini. Kita juga harus nabur supaya hidup kita dapat terus meningkat dan jemaat melihat perubahan hidup kita. Jadi saya hari ini merupakan taburan saya waktu yang lalu. Katakan pada kiri kananmu, kita hari ini merupakan taburan waktu yang lalu. Kalau saudara sombong hari ini, berarti waktu yang lalu engkau nabur kesombongan, engkau nggak mau rendah hati. Kalau engkau ngeyel, ndegel, artinya memang dari dahulu engkau nggak mau dibentuk. Kalau hari ini kita lentur sama Tuhan, artinya beberapa waktu lalu ketika hadapi masalah, kita dengan enjoy-nya mentaati Tuhan, kita dengan enjoy-nya mau dibentuk Tuhan. Hari ini kita jadi orang-orang yang lentur. Amin. Apa yang kita tabur itu sama dengan apa yang akan kita tuai. Bahkan Alkitab berkata dengan jelas, bangsa Israel menabur angin, menuai puting beliung. Artinya apa? Tuhan gak bisa dibohongi. Tuhan gak bisa digoblokin. Tuhan Allah yang maha tahu. Sebab itu, ke sorga dalam kekristenan bukan disebabkan oleh amal ibadahmu. Ngerti? Ke sorga hanya oleh Yesus yang telah menabur dirinya agar menuai keselamatan bagi saya dan saudara. Lanjut. Kita akan, nah ini disenangi, ini saya tahu ini orang senang nih ayat ini. Oh senang banget, apalagi yang makin kaya, sangat kaya, amat kaya. Kita akan menuai jauh lebih banyak dari apa yang kita tabur. Katakan amin. Cepet semuanya. Kalau tadi agak serem, tapi saya mau katakan ada penyalahgunaan ayat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara mau gak diberkati seperti Ishak? Siapa yang ingin makin lama? Ayo kita buka ayatnya. Saudara semua kan? Ada memang gereja tertentu yang punya visi seperti ini. Karena jemaatnya kebanyakan pengusaha.
khotbah seperti ini cocok. Nah kalau jemaatnya di kampung, anak sekolah semua, nggak mungkin dia menjadi orang yang konglomerat. Emaknya bilang gini, ngomong jak kau kaya, sekolah aku yang bayarin. Lihat, Kejadian 26. Wah ini cepat sekali bukannya nih. Kalau perlu digarisbawahi, dikasih pembatas yang luar biasa. Saya bingung Alkitab saya, ini Alkitabnya unik saudara. Oke. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Loh kok lemes? Ini ayat bagus loh. 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang gak mau aminkan ini goblok. Saudara mau seperti ini? Kita lihat tahapnya. Pertama, Ishak menabur di saat Gerar mengalami kekurangan. Beranikah engkau menabur di saat kekurangan? Yang kedua, taburan Ishak yang pertama bukan benih di tanahnya, tapi hidupnya ketika Tuhan suruh jangan pergi ke Mesir, tetaplah di Gerar. Ingat ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Taburan pertama Ishak adalah hidupnya, baru dia menabur benih. Saudara saya mau katakan, orang hanya comot ayat ini hasilnya, tapi saya mau katakan, kalau engkau mau diberkati seperti Ishak, yang pertama, beranikah engkau menabur di saat kekurangan? Halo? Halo? Kan diem semua. Yang kedua, sebetulnya taburan yang paling indah adalah hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Engkau bisa ngasih banyak, tapi hidupmu belum buat Tuhan, berkatnya juga nggak seperti ini. Amin. Kok diem? Nggak jadi makin lama makin kaya lagi kah? Maka itu kalau baca Alkitab, itu dari awalnya, dari ujungnya. Jangan, ayat ini makin lama, makin kaya. Tiap hari ngomongnya, makin lama, makin kaya, sangat kaya. Bahkan ada gereja yang berkata, ha, harta, haleluya, dan hati. Berarti Tuhan itu sebatas harta. Apalagi Tuhan sama kita. Kalau kita doa 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda Tuhan. Amin. Semua amin. Yes. Ingat konteksnya, nabur. Tuhan Yesuslah penabur benih itu. Hati kita lah yang menjadi tanah itu. Kalau hati kita subur, hidup kita berbuah ratusan kali lipat. Orang lain diberkati, bukan kita terima. Itu bicara bagaimana engkau menjadi berkat, bukan kau diberkati. Lihat ayatnya. Saya ingin saudara menjadi Kristen yang betul-betul dewasa. Enggak cuma dikit-dikit ngerengek-rengek. Tuhan makin lama makin kaya. 60 kali lipat. Kalau ada yang doa persembahan di sini, jemaat. Kalau pendeta tamu dimaklumilah. Kalau jemaat 60 kali, saya bilang stop. Stop. Tuhan sanggup memberkati engkau lebih dari 100 kali. Amin. Kalau imanmu 100 kali ganda, patoklah di situ. Sementara orang yang menabur hidupnya pasti diberkati lebih dari itu. Amin. Jadi jangan coba-coba main asal comot. Kita akan menuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Amin. Saudara nabur benih 1 genggam, benih jagung, menuainya pasti lebih banyak. Amin. Itu hukum Tuhan. Itu hukum Tuhan. Enggak bisa kita membohongi. Enggak bisa kita buat seakan-akan segala sesuatu itu menjadi gampang. Nah, ini juga suka. Tadi kan menuainya, sekarang menaburnya. Taburlah sebanyak ukuran yang ingin Anda tuai. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Katakan amin. Saudara mau menuai banyak, tabur banyak. Ishak nabur banyak, karena dia berani percaya kepada Tuhan di saat kelaparan. Enggak mudah ketika kelaparan meliputi tanah Filistin. Dia harus ada di Gerar. Tuhan bilang, diam di situ. Justru Tuhan bilang gini, tabur benih. Karena Ishak menabur hidupnya dalam percaya pada Tuhan. Dia bekerja, etnya bekerja, menabur benih.
maka dia menuai sesuatu yang lipat kali ganda. Saudara jangan pernah berpikir ketika engkau menabur sedikit, apapun itu hasilnya juga pasti banyak. Tidak. Selalu berbicara pelipat gandaan. Engkau gak pernah berdoa, jangan pernah berpikir mendapatkan kuasa Allah. Orang yang mau terima mujizat adalah orang yang siap menghadapi kemustahilan. Karena mujizat bicara bagaimana cara kerja Allah menembus kemustahilan. Orang yang gak pernah berdoa dan gak mau percaya Tuhan, jangan mimpi mendapatkan tuaian mujizat. Jangan bermimpi mujizat. Kalau engkau gak percaya Tuhan, engkau gak pernah berdoa, engkau gak pernah menabur hidupmu kepada Tuhan, jangan mimpi, itu seperti mimpi di siang hari bolong. Itu pun kalau lagi tidur. Maka itu saya katakan, kita harus belajar. Kita harus menabur di tempat yang subur. Dan ini ayatnya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat ini bicara soal firman Tuhan. Tanah yang subur bukan bicara tanah secara fisik. Ishak menabur di tanah yang mengalami kelaparan. Kenapa hasilnya besar? Karena Ishak diberkati Tuhan. Tanah subur bagaimanapun, kalau Tuhan nggak memberkati, tetap tidak akan menghasilkan yang terbaik. Tapi tanah yang kering bagaimanapun, seperti lembah Negev, Tuhan bisa buat berair ketika dia memulihkan Sion. Artinya apa? Yang membuat pertumbuhan menjadi berlipat kali ganda, bukan usaha manusia. Walaupun usaha itu menentukan hasil, tapi yang terpenting adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan secara maksimal. Amin. Saudara, kalau kita mau menabur, taburlah di tempat di mana Tuhan menyuruh engkau. Saya tidak ingin nanti berspekulasi ketika gereja akan membangun, saya akan menjadi juru kampanye. Saudara mau diberkati Tuhan, mari tabur di panitia pembangunan. Saudara tabur mobil 1, tahun depan saudara menuai mobil 2. Saudara tabur istri 1, tahun depan saudara menuai istri 2. Datang jemaat bawa istrinya, aku jual aja istriku, oh maaf sekalian. Jadi saya mau katakan malam hari ini, tempat yang subur adalah seperti Ishak. Tempat di mana dia bisa mentaati Tuhan. Tempat bagaimanapun seperti Musa saat menghadapi gunung batu. Enggak ada air, tapi karena Musa taat, dia ketok keluar air. Saudara saya mau katakan, kalau engkau punya persekutuan dengan Tuhan, engkau tahu di mana tempat yang subur harus kau tabur. Yang pertama, yang paling pasti, kembalikan persepuluhan secara jujur. Bagaimana kau bisa menabur dengan jujur? Mengembalikan aja nggak bisa, apalagi memberi. Perpuluhan itu mengembalikan. Amin. Kenapa Om mulai tegas? Saya ingin jemaat belajar jujur sama Tuhan, supaya berkat dari langit juga. Ujilah aku, apakah aku tidak akan menghalau belalang pelahap? Buat Tuhan, kenapa ada belalang pelahap? Karena ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Artinya apa? Bagaimana kita mau taat sama Tuhan? Dalam hal kecil aja kita gak mau jujur sama Tuhan. Artinya apa? Ada kutuk dalam hidup kita. Saya mau katakan malam hari ini, mulai belajar beri perpuluhan secara jujur. Itu bukan memberi, itu mengembalikan. Baru engkau mulai menabur, mungkin materi, mungkin apa, dan doa, segala macam. Supaya kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Benih yang kita tabur harus mati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini nasihat Paulus kepada orang Korintus. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Saudara, banyak pertanyaan kepada saya seperti ini. Om, aku sudah kasih perpuluhan, kenapa aku nggak diberkati? Betul nggak? Saudara, kalau motivasimu kasih perpuluhan supaya kau diberkati, nggak usah kasih. Kau kecewa. Perpuluhan ada mengembalikan, amin, mengembalikan, mentaati firman Tuhan. Harus mati. Saat kita memberi kepada Tuhan, saat kita berdoa pada Tuhan, saat kita menabur hidup di mezbah Tuhan, kita harus mati. Supaya Tuhan bisa menggarap kita dengan kekuatan yang luar biasa. Dia merubah, dia mendesain ulang apa yang dia mau menurut kehendak dia, bukan menurut kehendak kita. Ayat inilah yang menahan saya untuk tidak pergi dari Sintang. Saya punya banyak keinginan dan mimpi-mimpi.
Saya punya mimpi A, B, C, D, F. Istriku pun punya banyak mimpi. Kita coba berdagang, kita coba ini, pendeta itu. Tapi semua Tuhan hadang. Ketika mulai saya berpikir fokus kepada pelayanan, tidak mau kerja ini itu. Beberapa teman tawarkan, Pak Roni mau usaha ini enggak, mau usaha itu enggak. Secara itu aku punya jemaat kok. Tinggal ku tawari saja pasti mau awalnya kan. Tapi aku berpikir panggilanku adalah pendeta full timer. Full time, ngerti enggak? Saudara mau bilang gini, pendeta malas yang enggak kerja, terserah. Saudara mau protes, terserah. Tapi panggilanku pendeta full time. Dan saya enggak mau kerja untuk menghasilkan duit. Supaya nanti hatiku tidak bercabang. Kita harus merawat benih yang telah kita tabur. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah beristirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah itu akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya. Artinya apa saudara? Ada waktu antara tabur dan menuai. Itulah sebabnya pemazmur katakan mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata. Artinya apa? Dia harus bekerja sekalipun hasilnya belum kelihatan. Dia harus bekerja sekalipun hasilnya belum nampak. Dia harus tekun, dia harus setia. Bahkan ketika sudah mulai tumbuh, dia harus merawatnya. Artinya apa? Jangan pernah putus asa. Ketika kita mulai berdoa, mempersembahkan hidup ini, menabur kepada Tuhan, jangan pernah putus asa. Karena hasilnya kita akan dapatkan pelipat gandaan apapun itu. Yang ke-8. Kita harus tekun dan sabar menunggu sampai musim menuai tiba. Tuhan tegaskan bahwa setelah ada musim menuai, ada musim menunggu, ada juga musim menuai. Artinya apa? Banyak orang ketika memulainya dengan semangat. Betul enggak? Beri buat Tuhan, semua gampang memberi. Tapi ketika tidak diberkati, hidupnya mulai komplain. Saudara, sebetulnya yang menentukan kau diberkati dan enggak itu sudah pasti Tuhan berkati. Kadang-kadang kita enggak layak terima berkat karena sikap kita mendatangkan dosa dalam hidup kita. Itu Tuhan enggak bisa berkati. Jadi malam hari ini engkau bisa berdoa, tapi engkau enggak menampakkan hasil doamu, itu sia-sia. Saudara rajin berdoa, karaktermu enggak berubah, orang jadi siak. Yang doa aja begitu, apalagi kita ya om, mending kita nggak usah doa. Itu juga lebih geblek. Saudara kalau rajin doa, pasti ada perubahan hidup. Amin. Amin. Yang nilai bukan dirimu, orang lain. Tanya istrimu, dari awal masuk gereja sampai hari ini, ada perubahan nggak? Jangan tanya tetangga. Tanya istrimu sendiri, Ma, aku berubah nggak? Papa berubah. Bukan makin ganteng atau makin, tapi kira-kira karakternya berubah nggak? Atau justru makin liar, tak terkendali? Tanya pasanganmu, tanya suamimu, Pak, aku setelah ikut Tuhan, sungguh-sungguh ada perubahan nggak? Mama dulu sebelum ikut Tuhan, kecepatan bicaranya 7.000 km per jam. Kata-kata yang kau keluarkan itu 500.000 kata per jam. Setelah mama bertobat, mama hanya menggunakan 10.000 kata per jam. Ada perubahan, Ma. Walaupun tetap menyakitkan, Ma. Ya apa-apa. Tanya pasanganmu. Tanya orang-orang sekelilingmu. Ada perubahan nggak? Maka itu kritik saya. Jangan ngomong di belakang saya. Saudara sedang menjerumuskan saya. Kalau ngomong di belakang saya, kenapa? Saya nggak tahu salah saya apa. Kritik pendeta kalian. Biar ganteng gini, kritik jelek, nggak akan saya marah kok. Kritik. Pendeta nggak kebal dikritik. Saudara menjaga pendeta kalau dia saudara kritik. Tapi kritiknya dengan benar. Jangan kritik karena sirik. Tekun. Lanjut yang 9. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan dan hasil. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang beri pertumbuhan. Apapun usaha kita, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Apapun yang saudara kerjakan, tanpa Tuhan sia-sia. Sia-sialah manusia berusaha bangun pagi-pagi, berusaha membangun rumah segala macam, kalau bukan Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkat justru pada saat orang tertidur. Artinya apa? Enggak ada andalan dia untuk diberkati, kecuali percaya penuh pada dia. Kenapa Ishak diberkati? Karena Ishak mau percaya Tuhan di saat kelaparan. Kenapa Daud diberkati? Karena Daud percaya Tuhan di saat keadaan enggak mendukung. Kenapa Paulus bisa
Tuhan mencukupkan kebutuhanku dalam segala sesuatu. Karena Paulus mau percaya Tuhan dalam segala sesuatu. Saudara, masalahnya Tuhan itu terlalu gampang memberkati saya dan saudara kalau kita percaya pada Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika merintis, dia berdoa. Lebih gila lagi, kita dulu berdoa terus, dia juga berdoa. Ternyata para perintis yang berhasil memulai dengan ini. Pilgrim Progress Amerika dibangun dengan doa. Saudara, kalau mau masa depanmu berhasil, mulai berdoa. Jangan rancang segala sesuatu dengan otakmu gampang. Tuhan pasti tolong. Tuhan akan tolong orang-orang yang mau berserah pada Dia. Bukan Tuhan tolong orang-orang yang pintar mendikte Dia, tapi yang mau berserah kepada Dia. Amin. Engkau mau slogan hahaha hehehe, kalau hidupmu nggak berkenan nggak akan diberkati. Masalahnya maukah engkau menabur malam hari ini? Menabur. Bukan hanya materi, rancang masa depanmu mulai hari ini. Doakan mulai hari ini. Saya ingat kata-kata Pak Eras ketika saya sedang di kamar doanya dia. Saya ngetik bahan khotbahnya dia. Dia pegang saya, nak, pernah nggak kamu doakan untuk pelayananmu ke depan? Saya tingkat 3, saya ingat. Tahun 93 itu saya ingat sekali. Pertama kali saya masuk kamar pribadinya Pak Eras. Saya ngetik, dia pakai singlet, dia duduk di sini, dia peluk saya gini. Enggak Pak, doakan mulai sekarang. Loh kok gitu Pak? Karena kau akan menuai doamu nanti. Saya mulai mendoakan, Tuhan, aku berdoa buat pelayananku. Sampai di Sintang pun saya mulai doakan jiwa-jiwa. Jangan pernah berhenti menabur jika tidak mau berhenti menuai. Ini siklus. Saudara kalau ingin tetap diberkati, tetaplah menabur. Jangan berhenti menabur sekalipun engkau dalam kekurangan. Amin. Sekalipun keadaan tidak mendukungmu, tetaplah menabur. Tetaplah menabur. Justru di saat kekuranganlah engkau belajar mana yang menjadi paling berhargamu. Itulah yang Tuhan inginkan engkau persembahkan. Kenapa Abraham bisa diberkati Tuhan? Karena Abraham melewati banyak pengalaman hidup dengan Tuhan. Titik puncaknya ketika Abraham harus persembahkan anaknya yang dikasihi kepada Tuhan. Dia menabur kepercayaan, dia menabur kesayangannya, dia menabur hidupnya, dan dia menuai banyak hal. Sampai hari ini Abraham dihargai oleh 3 agama, Islam, Yahudi, Kristen. Saudara, jangan pernah berhenti menabur kalau engkau tidak ingin berhenti menuai. Amin. Katakan kiri kananmu sebagai penutup, kita mau terus menabur karena kita mau menuai. Kita bangkit berdiri bersama-sama.